Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah renungan yang luar biasa kalau pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu. Setelah sekian pekan kita tidak berjumpa, tetapi pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama kembali. Ini adalah penurunan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat sebuah pujian. Ku ada sebab anugerah Tuhan. Ku ada sebab kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kami undang segala jemaat bagi berdiri bersama. Kita akan pujian ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, berkasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, berkasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus.
hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kok kami boleh beribadah bersama-sama. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat rohani yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Saat kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing, kami boleh membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dari tempat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan, kami merendahkan hati, ampuni segala dosa dan pelanggaran hidup kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk datang kepada Engkau pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya kita boleh berkata bersama-sama, amin. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini kita boleh bertatap muka kembali setelah sekian pekan. Kita boleh berada di rumah masing-masing untuk beribadah, tetapi pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama kembali. Walaupun saat hari ini kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah untuk memakai masker, memakai segala sesuatu untuk melindungi diri kita, tetapi ini tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Bapak semangat. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Tetapi sebelumnya saya kembali mengingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya harus mentaati protokol kesehatan yang telah diaturkan pemerintah untuk menjaga jarak. Maka di dalam menghaturkan persembahan, mari kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Mari kami bawa pujian di dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan persembahan pujian dan syukur. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di Mesbah-Mu serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku ya Tuhan.
memberikan sebuah visi ke depan agar semua bangsa sujud menyembah-Mu. Tuhan telah izinkan beberapa bulan ini, kurang lebih 4,5 bulan kami berada dalam kegiatan yang berada di rumah. Kerinduan yang telah menjadi sangat rindu ini telah dimulaikan pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah offline. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar, kiranya ini akan membuktikan bahwa di tengah-tengah kesulitan masih ada jalan keluar. Di tengah-tengah tekanan himpitan masih ada mujizat, dan kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Kami merespon Tuhan pagi ini kehadiran-Mu, dan kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya setiap hati yang sudah dibasahi dengan pujian dan doa akan semakin terbuka untuk firman Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Inilah tampilan wajah-wajah di era new normal. Saya pernah memberikan kepada pembicara sebuah tema yang berjudulkan New Life Normal. Jadi yang disebut normal ini bukan kemarinnya tidak normal, tapi normalnya disampaikan pada waktu khotbah itu, karena ada sekalian mendengar di YouTube bahwa kebiasaan yang kemarin sekarang tidak seperti yang kemarin. Nah, muka kiranya ini menjadi sebuah acuan yang baik. Ketertiban kehidupan ini sangat dibutuhkan untuk merespon new life normal. Pagi ini Bapak Ibu saudara sekalian, kami akan bersama-sama Anda berbicara tentang sebuah nama kota yang berbicara tentang Sarfat. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, ketika kita berbicara tentang Sarfat, apa yang terkenal di sana? Seorang janda. Dan untuk itu mari kita akan membaca lebih dahulu, bisa minta tolong dibukakan di dalam kitab Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai 27. Lukas pasal yang keempat, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Boleh dibukakan ya. Terima kasih untuk kesetiaannya melayani sehingga kita semua bisa melihatnya. Dan dikatakan di situ Bapak Ibu Saudaraku, dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia justru diutus bukan kepada salah seorang dari mereka itu, artinya janda yang di Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda yang di Sarfat di tanah Sidon. Terima kasih. Saudaraku, apa yang kita baca pada pagi hari ini menjadi sebuah cerita, kalaupun disebut cerita, tapi ini suatu pengalaman yang betul-betul nyata. Jadi diterangkan di sana bahwa ada seorang janda
Janda itu punya seorang anak laki-laki tapi sakit. Dinyatakan bahwa sakitnya itu hampir mati. Ini berarti sudah berat. Dan yang dipunyai oleh janda ini hanya segenggam tepung, bukan roti, tapi segenggam tepung dan setetes minyak pada buli-buli. Lalu juga ada sedikit air dalam kendi. Mungkin di sini tidak ditulis ya, saya membaca di terjemahan yang lain. Ada sedikit air dalam kendi dan tidak punya kompor gas. Tidak punya kompor gas. Lah yang dipunyai apa untuk memasak? Pada saat itu hanya beberapa potong kayu yang bisa dikumpulkan. Ditambah situasinya, saudara-saudaraku, sungguh sangat mengenaskan karena langit tertutup untuk menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Itu artinya terjadi situasi yang penuh dengan penderitaan, terutama kelaparan. Kalau kita 4,5 bulan, wah, komentarnya sudah macam-macam, saudaraku. Pencurian terjadi di mana-mana, situasi gersang ini. Lalu begal masih beroperasi, pembobolan bank masih, dan swalayan saudara, karena situasi kering hanya 4,5 bulan loh. Pembunuhan terjadi, pembobolan bank di mana-mana. Yang lebih berat untuk dirasakan itu ketika perampokan terjadi, seperti apa yang dipimpin oleh John Kay. Saya harap ini tidak ngerasani John Kay, tapi itu kan yang sudah diinformasikan. Itu berat sekali karena alat-alat yang digunakan untuk melakukan perampokan dan pembunuhan itu mengerikan. Ada tombak yang begitu panjang dan ujungnya dibuat runcing, saudara. Banyak korban yang dilakukan. Hanya untuk apa? Dia ingin menuntut haknya. Dan kalau Anda mengikuti secara baik dalam urut-urutan bagaimana John Kay diadili, dia tidak sendiri, melibatkan rekan-rekannya, termasuk dia 13 orang, saudara. Jadi ini yang terjadi, situasi yang sudah dalam kondisi pandemi virus corona, yang terjadi kekeringan, ekonomi juga merasakan dampaknya, usaha merasakan dampaknya, tapi juga yang terjadi kejahatan-kejahatan semakin merajalela. Tawuran terjadi di mana-mana. Antar kampung, saudara, terjadi tawuran. Hanya persoalan sepele. Dan diketemukan juga seorang wanita yang dibunuh setelah dirampas apa yang dia miliki. Lalu mereka menyetubui, dibunuh, dan dibuang begitu saja. Kelihatannya, saudara, Indonesia kehilangan budaya. Ketika dulu kita berbicara tentang Indonesia itu lemah lembut. Indonesia itu mempunyai budaya yang santun. Sekarang, saudara, dalam rapat menteri saja terjadi gontokan, terjadi saling menuduh. Kenapa? Karena terpengaruh situasi yang dirumahkan. Sampai atau pidatonya presiden itu sedikit mengingatkan, wis enak dirumahkan, dianggap apa, saudara? Cuti. Ketika dilihat seperti itu, inilah situasi
situasi sekarang hanya 4,5 bulan. Sedangkan di Sarfat itu 3,5 tahun. Seperti apa? Daerah-daerah di luar negeri sana, saudaraku, ketika kekeringan itu terjadi dan tidak ada hujan, hutan pun terbakar. Tidak karena orang yang membakarnya, dengan sendirinya karena keringnya hutan terbakar. Kita bisa membayangkan situasi daerah Sarfat. Kalau keringnya 3,5 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin bisa terjadi kebakaran hutan. Makanya cari kayu saja sulit. Sungai-sungai sudah pada kering. Nah, kita lihat kalau begitu sebenarnya apa ya nama kota Sarfat itu? Kenapa kok demikian? Dilihat dari kota Sarfat. Sarfat itu sebenarnya dari sebuah kata Sarepta atau Sarepta. Jadi kalau kita bicara tentang Sarepta loh, kok kayak bahasa dagelan ya. Jadi Sarfat itu ditulis dengan bahasa Sarepta atau Sarepta, yang artinya adalah smelting atau peleburan. Jadi tempat peleburan untuk benda-benda yang disiapkan terkait dengan logam. Saudaraku, ketika kita melihat ini kan sebenarnya adalah daerah yang bukan daerah miskin. Lalu dari kata Sarepta itu, kata kedua dari kata Sarepta itu Sarepat. Jadi maafkan, tidak biasa di Berangus, morot-morot terus. Jadi itu disebut kata kedua Sarepat. Sarepat itu dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata refinery atau kilang minyak. Kalau menyebut antara tempat peleburan dan kilang minyak, seharusnya kota Sarfat itu tidak perlu kekurangan. Ini kan akal kita, pemahaman kita, saudaraku. Tapi ternyata diizinkan Tuhan terjadi musim kering yang 3,5 tahun, sehingga terjadi sebuah kelaparan yang panjang. Di Israel banyak janda-janda. Karena itu yang janda maafkan, jangan takut. Amin. Lo karena suara yang janda jangan takut. Lo Tuhan beserta. Ternyata Tuhan tidak mengutus pada janda-janda di Israel, tapi Elia diutus pergilah ke janda yang ada di Sarfat. Kelebihannya apa? Dia meyu, saudara, nggak punya apa-apa, cuman segenggam tepung dan setetes minyak pada buli-buli. Anaknya sakit, cuman punya 3 atau 4 potong kayu. Lalu setetes minyak pada buli-buli, sedikit air pada kendi, itu yang dia punya. Setelah makan selesai, matilah, gak punya pengharapan. Tapi uniknya janda Sarfat ini dilihat oleh Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Kenapa Tuhan tidak mengutus kepada janda-janda di Israel yang lebih punya? Paling tidak ya dibuatkan capcay lah. Zaman dulu belum ada capcay. Mungkin istilahnya bukan capcay, caprai, krai, macam-macam krai. Nah, harusnya kan ke janda-janda di Israel. Tapi kenapa disuruh ke sana? Karena janda Sarfat ini unik. Mereka itu bukan orang percaya, disebutnya saja Goyim. Goyim ini adalah suku dari orang-orang yang tidak percaya, orang kafir, gak percaya Tuhan. Tapi jangan berkata bahwa di lingkungan orang-orang kafir
masih ada yang percaya Tuhan. Nah sebaliknya kalau ditanya oleh Tuhan, masihkah nanti aku datang kembali, ada iman di dunia ini? Itu kan sesuatu yang dibalik. Kalau di antara goyim, di antara orang-orang kafir, wanita ini tinggal di sana, tapi tidak identik dia orang kafir. Oh, coba bayangkan saudara, 1 banding seluruh kota itu. Tapi Tuhan itu baik. Dia hanya punya pengetahuan tentang Tuhan sedikit. Saya hampir mengatakan sedikit itu, tapi sedikit saudara. Kenapa? Dia hanya tahu Tuhannya orang Israel, Allahnya orang Israel. Cuma itu. Ketika dia mendengar Elia berkata, "Hei Bu, mau kemana? Mau cari kayu? Ngapain? Mau buat apa bundar?" "Oh ya Bu, tolong Bu, buatkan saya apa bundar ya Bu." Kira-kira omongannya apa? "Enak aja, anakku yang mata. Aku membuat segenggam tepung ini, mungkin rotinya bundar, cemen sisa, karena sedikit segenggam beberapa. Setelah aku makan, mati Pak. Aku tidak punya harapan." Dia tanya lagi, "Bu, di banyu rabu?" "Ono meneh Pak Tua. Tinggal sedikit dalam kendi Bu, banyak aku air Bu, aku haus." Tapi yang dia lihat saudaraku, luar biasa. Dia amatin bahwa yang ngomong ini bukan orang biasa. Karena itu seperti dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, ia melakukan yang disebut dabar, bukan sudabar. Maksudnya apa? Ia mengamati kata-kata daripada nabi itu, dan kemudian dia melakukan seperti apa yang diminta oleh nabi itu. Dia berkata, ini mungkin sumpahnya dia, tapi dijauhkan dari kata itu. Dia berkata begini, "Sungguh," ya, jadi dia di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, lebih dari itu kan jahat. "Sungguh Pak, aku cuma punya segenggam tepung dan setetes minyak pada buli-buli. Demi Allahmu, Allah orang Israel, ini yang aku punya. Karena kau minta, aku lakukan." Cuma sedikit saja. Dia tidak berkata demi Allahmu dan Allahku, tidak, saudara. Dia punya pengetahuan tentang Tuhan sedikit saja. Tapi itu yang menjadi sesuatu yang unik di mata Tuhan. Karena di antara janda-janda orang Israel tidak seperti dia. Tidak ada yang mengetahui tentang kuasa Tuhan. Tidak ada yang tahu tentang kuasa yang hidup. Hanya wanita janda Sarfat ini yang harusnya tinggal dalam kelimpahan, karena kota itu adalah kota kilang minyak, adalah kota tempat peleburan benda yang disiapkan di situ, yang didapatkan di situ, atau logam atau apa saja. Seharusnya tinggal di kota yang penuh kelimpahan, tapi nyatanya tidak. Tapi Tuhan melihat di balik semua itu ada sedikit pengetahuannya tentang Tuhan, Allah Israel, Allah yang hidup dan berkuasa. Lalu dilakukan, saudara, sesuai dengan kata dabar, diamati dan dilakukan. Bukan dia marah-marah, tapi dilakukan demi nama Allah Israel itu. Sedikit lari kepada kata demi nama. Bapak Ibu pernah bersumpah kalau dipinjami apa-apa
duwe. Orang itu bilang, kalau disini di rumah, aku kan duwe, ciker bungker loh. Nah, tidak usah begitu ya. Tapi ini ada sejarahnya. Dulu waktu Kain dan Habil itu terjadi sebuah pembunuhan. Kain membunuh Habil, kemudian Allah menghalau Kain ngomong gini, karena aku dibunuh orang gimana Tuhan? Oh ya, aku akan menghukum mereka 7 kali. Coba dari kata sumpahnya Tuhan demi namanya. Kemudian turun ke anaknya Kain. Aneh. Loh kok ya melakukan begitu? Maka kepada Kain 7 kali diberikan jaminan supaya tidak terjadi pembunuhan. Kepada Lameh diberikan 70 kali. Tuhan Yesus pernah berkata kan, kalau mengampuni saudaramu berapa kali? 3 kali? 7 kali kah? 70 kali 7 kali. Maksudnya itu Tuhan baik dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru itu tidak menyukai adanya pembunuhan, tidak menyukai adanya sumpah-sumpah seperti itu. Sudah cukup. Allah tidak menginginkan kematian terjadi. Karena itu diberikan perlindungan sampai sekian kali. Ternyata manusia itu tidak pernah selesai dengan masalah. Nah inilah sejarahnya. Kalau Bapak itu pergi nanti tiang-tiang ke Israel dan mampir ke sebuah tempat di situ yang disebut tempat itu Berseba. Itu dari kata BR, bukan beser ya. BR dan Seba atau Seba itu 7. Jadi sumpahnya 7 dan menyertakan anak domba 7 ekor oleh Abraham. Makanya disebut Berseba, sumur sumpah sing gawe iki jenenge aku keluargaku kok mbok miliki. Akhirnya diselesaikan dan diberikan sebuah janji. Sekarang kita tidak bisa janji, tapi kita sudah melihat prosesnya seperti apa. Sekarang wanita ini berkata, demi Allahmu itu loh, Allah Israel, Allah yang hidup, ini aku hanya punya ini. Ya sudah, aku buatkan tekadnya sekarang. Akhirnya dibuatkan dan disuguhkan kepada seorang hamba Tuhan. Aku membaca nangis, saudara. Anaknya loro ya, saudara. Anaknya sakit, mau mati, tapi dia punya keberanian untuk mengorbankan. Karena apa? Tahu Allah itu hidup, Allah berkuasa. Ketika dibuatnya, saudaraku, dan diberikan, oh puji Tuhan, segenggam tepung itu tidak pernah habis sampai masa kekeringan berlalu. Dan ternyata anaknya juga sembuh. Kuasa Tuhan luar biasa. Saudara, ini kita baru 4,5 bulan. Berapa banyak orang yang meronta, berapa banyak orang yang menangis. Kembalilah kepada Tuhan yang benar. Amin. Kembali kepada Allah yang hidup. Allah tidak pernah membiarkan kita dalam situasi yang sangat berat. Tapi percayalah, bangkitkanlah pengharapanmu kepadanya. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Ada sebuah kesaksian, saudara. Ada seorang ibu yang biasanya kalau mau masak nasi itu diinteri, dipisahkan yang baik dan yang penting dan yang keras, dikumpulkan di kaleng. Dan satu kali dia punya uang 100 rupiah, waga dimasukkan di situ, dibangani kececeran daripada tempatnya tidak karuan. Akhirnya saudaraku, pada satu saat
suaminya sedang dalam pelayanan dan tidak punya apa-apa. Dia sambil menampi, yang beras itu tidak ada, yang ditampi apa? Menir. Kok keluar duit 100 rupiah diambil sisihkan. Itu giringan dari dia, mungkin nalarnya sudah kalah dengan mujizat yang terjadi. Dibeginikan lagi, keluar lagi, dikumpulkan sambil menangis. Cukup untuk membiayai suaminya pergi keluar kota dan pelayanan. Hari gini terjadi mujizat. Mujizat itu bukan hanya untuk jangka sempat. Hai saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harapkan sesuatu yang besar, karena Tuhan kita itu Tuhan yang kuasanya luar biasa. Mujizatnya masih ada dan tidak pernah akan selesai. Selagi bumi masih ada, kasih Tuhan dinyatakan berlimpah. Selagi kasih Tuhan dinyatakan berlimpah, mujizatnya semakin luar biasa. Amin saudaraku. Tetap percaya Tuhan baik. Kita mengucap syukur. Ada sebuah pujian yang bisa kita nyanyikan bersama. Pujian itu ditulis dalam waktu-waktu yang lama, saudaraku. Saya dapat karena saya senang dengan pujian itu. Barangkali punya catatannya di situ. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita berdiri bersama. Setia
sorga, berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami berdoa secara khusus di tempat ini ada banyak janda-janda. Kami doakan untuk Ibu Sri Rahayu. Kami doakan juga untuk Ibu Wini. Kami doakan untuk Oma Lukito. Kami doakan untuk Oma Yos. Kami doakan juga untuk Ibu Andre. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para janda ini juga ingat untuk Ibu Erwin. Berkati mereka supaya mereka menjadi janda-janda yang unik di mata Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah janda yang mengutamakan ibadah, memberkati kebutuhan mereka, mencukupkan segala yang diperlukan. Kami serahkan juga Tuhan, jemaat Tuhan, para suami, para istri, pemuda-pemudi, pemusik, para kasubit, terutama para diaken. Urapi memberkati Rabasikara atas satu Rabasikia Rabasanta. Tumpahkan dalam kuasa-Mu Bapa, hadirat-Mu ya Roh Kudus akan membuat mereka menjadi kuat dalam pengharapan, dalam pelayanan, sampai masa kesulitan ini berlalu. Tetap setia kepada-Mu. Memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati pelayan musik, tamborin, singers, supaya mereka mengasihi Engkau lebih dari apa yang mereka tidak bisa memberikan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya berkata amin. Kita sambut Tuhan dengan tepuk tangan bersama. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Dan sebelum saya serahkan kepada Ibu Diaken Kasari Santoso, kami sekali lagi menyambut kehadiran Anda semua yang pada pagi hari ini ramu. Dan terima kasih untuk kerjasama para diaken